Karena kalau untuk kita lihat kan banyak sekali parit-parit itu ditutup dibuat sebagai jalan untuk kan jalan transportasi umum atau menjadi tempat olahraga atau jalan ruko itu bisa dibuatkan masyarakat gitu kan. Memang betul. Parkiran. Iya, kadang banyak tiang-tiang yang berdiri di parit-parit itu mungkin salah satu yang bisa. Dan untuk kepentingan parkir. Itu mungkin salah satu ya penyumbatan yang juga yang terjadi di Kota Pontianak ini juga itu tadi betul. Di sungai udah surut tapi di kota masih tergenang. Itulah yang terjadi sekarang. Danau dadakan. Parit Sungai Jawi dulu bisa masuk Johnson gitu kan, atau kapal atau sampan yang bisa jual beli pada penduduk masyarakat Kota Pontianak waktu itu ya. Tapi sekarang tidak ada sekali gitu kan. Apakah bisakah kita mengulang kembali masa itu gitu kan? Kalau mungkin bisa baru kalau saya pribadi nih Pak Longnin ya, saya baru nengok ada di daerah Korem. Itu baru ada orang yang berjual beli atau berjajak dagangannya di tepian sungai. Baru di situ. Baru di situ. Kalau untuk kata orang dulu yang di Kota Pontianak ini katanya dulu memang ada dari mana? Dari Mendawai, Parit Besar itu ada orang berjual. Pakai kapal katanya, pakai sampan itu tadi. Nah, kalau saya nengok sekarang baru di Korem itu baru dicoba lagi. Tapi dah hilang lagi. Nah, tak tahulah mungkin masa pandemi ini saya tahun 82 itu masih merasa beli kue lopes. Kue lopes, kue wajit, dodol ya. Dodol wajit itu di atas sampan. Kue-kue itu atas sampan semua ya. Jadi ibu-ibu, nenek-nenek itu sambil ngayuh sampan, pakai bedak tuh, wajah tuh. Jadi biar enggak kena panas. Nah, bayangkan di masa itu bukan pakai apa istilahnya tuh pelembab itu. Iya. Banyak jenis. Pakai jenis-jenis yang beras ditombok itu ya. Iya betul. Dijadikan bedak. Waktu itu untuk menghindari jangan sampai wajah ini terkena sinar UV waktu itu. Nah, adalah caping. Karena itu di Mendawai terkenal kampung caping, penghasil capingnya. Memang betul ya. Betul. Karena di sana yang padahal dulu di sekitar Saigon, kemudian sampai ke Parit Mayor, sampai ke Mendawai lah intinya itu. Sampai ke sini apa namanya di dekat Bansir itu apa namanya yang dekat Bansir apa itu yang ada PDAM tuh itu apa namanya gang apa Kuantan sampai gang Busri dulu orangnya menghasilkan caping itu. Nah, mengapa? Karena ini merupakan sentra kerajinan home industry, rumah tangga. Nah, dulu mungkin masih ingat Bu Kapuas Indah. Ya, masih. Nah, Kapuas Indah. Darson enggak ketemu Kapuas Indah. Sekarang Nusa Indah ya saya tahu. Bukan. Beda itu, beda. Kapuas Indah. Jadi Kapuas Indah itu masih ada sekarang. Tahun 82 sampai tahun 96 orang luar dari Pontianak itu enggak sah. Belum sampai Pontianak. Kalau belum sampai ke situ katanya. Itu bahasa itu ya. Kan jadi itu udah dianggap pusat perdagangan paling modern lah, setara dengan Toserba Sarinah di Jakarta. Kemudian di sebelahnya itu kalau saya tak salah dulu ada Hotel Pinang Merah. Itu setara dengan Hotel Desain yang ada di Jakarta. Kita tidak mengulik itunya, nanti kita akan mengulik itu ya. Yang kita lihat di bawahnya itu kan ada seteher, sungai. Disitulah orang berjualan. Nah, kalau di Parit Besar ini jual ayam, jual daging sapi, daging kambing, kemudian jual ketela, ubi rambat, keladi, sayur-sayuran, segala kangkung, kemudian gambas, beras termasuk juga ya. Di situ didagangkan Son. Bawa dacing, tahu dacing?
untuk nimbang itu, timbangan iya, itu iya. dibawa. Nah, kalau yang sampai ke parit ini, parit jalan Diponegoro itu, belakangnya kita nyebut parit Diponegoro, padahal itu parit besar itu jual ikan, jual udang gala. Nah, kalau orang-orang dari sana, dari luar itu perahunya itu nyandar. Dulu ada namanya perahu Bandung, kapal Bandung. Kapal Bandung. Masih ingat kapal tahu, Bandung? Tahu, Itu sandarnya di Senghi. Nanti kita akan ngomong tentang Senghi. Nah, dari Senghi ini naiklah ke darat. Sambil nunggu besoknya mau berangkat itu, zaman-zaman itu kalau udah ngelihat oplet itu, ini nih kampung dia ini di pulau itu udah luar biasa benar hebatnya tuh kalau ngelihat oplet itu. Oh, berjalan itu. Dulu pergi kemana? Ke bioskop Abadi. Excellent. Kemudian bioskop Menara. Masih ingat, Bu? Bioskop-bioskop itu. Nah, akhirnya sirnalah cerita bioskop-bioskop itu. Seiring dengan munculnya apa namanya 21 kalau tidak salah. Iya, betul. Dulu 21 itu depan rumah saya tuh. Yang pertama. Pindah di sini ya Mega Mall. Belum. Belakangan ke Mega Mall. Dulu depan rumah saya itu. Tapi saya pertama kali. Pertama kali 21 ada di Pontianak depan rumah itu. Tapi saya tidak pernah nonton. Tidak pernah nonton karena memang tidak hobi. Nah, tapi nonton orang pergi nonton ke bioskop tiap hari karena depan rumah kan. Nah, di situ. Nah, termasuklah di depan rumah saya itu, Son. Kan di sebelahnya itu apa namanya? Parito Kaya. Jadi dari situ orang jualan udang, ikan seluang. Tahu ikan seluang? Seluang. Yang kecil-kecil. Tahu. Kasih tepung enak digoreng. Iya betul. Itu. Nah, kalau Sungai Jawi Ibu ini tahulah dia jualan apa orang-orang di sana, kan? Nah, begitulah suasana parit dengan sungai di masa-masa itu. Nah, lalu jadi teringat saya pada usia-usia 7 tahun bahkan sampai 10 tahun kita tuh masih berkubang di sungai. Mandi berenang. Berkubang. Jadi jarang sekali anak Pontianak ini yang tidak pandai berenang itu. Karena udah tidak ada tempat berenang. Iya, hanya yang bisa berenang tuh hanya tepi sungai Kapuas itu ya. Iya. Tapi dulu semua orang pandai berenang. Dulu ya. Belajarnya tuh di barau-barau kita pegang-pegangan, pinggir. Akhirnya berani ke tengah. Nah, dulu ada barau, Son. Di tepi sungai, tepi barau. Barau ya, betul tahu. Kalau enggak dikasih itu kan dia bisa abrasi. Abrasi, ya. Tanah tuh jatuh ya longsor. Karena kan kapal-kapal lewat kan? Ya, karena debit air itu kan kencang ya, karena speed tadi, iya, Johnson tadi lewat. Nah, apa yang dibawa orang dari sungai itu? Dari Kakap menuju ke Pontianak itu bertambat, istilahnya bertambat dulu. Ditambat di Gertak 1 ya, atau di Steher Sungai Jawi itu. Apa yang dibawa? Pisang, buah langsat, buah manggis, buah rambutan, durian, kemudian buah-buahan lainnya, kelapa lah pada umumnya. Tapi kelapa itu ndak dibawa dalam kelapa itu dirangkai panjang, kemudian ditarik. Oh iya, diserambi. Diserambi, betul. Setelah orang Bugis itu diserambi. Selamat malam juga untuk pendengar kita yang ada di kawasan Kakap ya. Kan sampai di Kakap ini. Salam bahagia untuk para pendengar kita yang ada di sana ya. Karena dari Kakap itu dulu yang dihasilkan terutama itu kelapa. Itu dari tahun 1920. Sehingga sabut-sabut kelapa itu dulunya udah bisa dimanfaatkan untuk bikin keset. Iya, keset, tempat bantal kan, alas kasur. Kemudian batang-batang kelapa itulah dulu jadi bantalan jalan yang menghubungkan Pontianak ke Kakap. Sehingga dinamakan Kakap Weh, Jalan Kakap. Tapi jangan bayangkan ya, Jalan Kakap yang kita sekarang kita gunakan itu yang kecil itu jalannya, yang lurus. Kalau kita lurus dari Sungai Jawi itu
Itu PAL berapa? PAL 5 ya? PAL 5 5. itu depan Masjid Sekirin. Sekirin. Lurus kita itu kan Puskesmas, namanya ada puskesmas. Sekarang Jembatan- jalan puskesmas Iya, itu. tahu. Jembatan Sepakat lurus. Nah, ada jembatan Gertak Sepakat lurus ke sana. Nah, itu Gertak Sepakat itu memang dari dulu itu pertemuan itu. Sekarang udah modern, jalan Dr. Yeah. Wahidin, jalan Sepakat itu lurus itu Son sampai ke sana. Sampailah kita ke apa namanya itu Parit Gaduh. Sampai ke Oh, mana? Pak Gado. Ke Kakap sana mau ke Sungai Besar tuh apa namanya sih? Ke Muara Kakap, Yang ujung pasar Kakap. Muara Kakap, Muara Kakap. Muara Kakap. Jadi dulu itu satu kesatuan kita ini memang sungai itu urat nadi. Kemudian Parit itu percabangan. Jadi disitulah detak nadi perekonomian kita di Pontianak itu. Para pedagang masalah itu ya. Para pedagang Bang, ya. waktu itu hanya jualan sayur aja, wah mewah, mewah waktu itu. Kemudian dari mana sayur-sayurnya? Ya kita kenal dulu kan ada Padang Sayur, PSP itu. Oh iya, iya benar. Sebelum Iya, jadi sebelum jadi apa sepak bola itu. Nah belakangan lah baru ada di seberang sana Jalan Budi Utomo. Itu pedagang-pedagang Cina kan. Nah memang mereka dari dulu memang apa ya, jangan dibayangkan orang Cina itu dari abad 18-19 itu semuanya pedagang. Tidak Bukan. semua gitu. Mereka pada umumnya itu dulu sebagai penambang emas. Datangnya kemari. Nah sirna kejayaan emas abad 19 itu jadilah mereka Pedagang, pekebun sayur. Nah, di mana? Di tengah kota Pontianak ini yang jauh dari sungai karena dianggap bagus tanahnya itu yang di PSP sekarang Padang Sayur Pontianak. Nah, tetapi di sampingnya itu di jalan apa? Jalan Jenderal Urip yang sekarang ada Matahari ya. Iya, Matahari benar. Mall. Di Matahari situ Mall. ada sungai dulu besar sekali. Sekarang enggak ada ya. Tinggal kenangan. Tinggal kena Jangan dikelilingi jalan. Kecil paritnya itu. Paritnya untuk apalah sekarang ya? Sekedar untuk ngenang-ngenangkan masa lalu ya. Iya, ada parit juga. Ada Cuma parit. agak jauh sedikit kan dari situ. Jadi ingat laundry Matuari Iya, tahu. punya Pak Sobirin, Pak Sobirin. di depan itu disitulah parit. Iya. Parit yang ada. Nah, parit ini bersambung kemana, Son? Parit ini sungai dulunya. Anak sungai ini Sungai Bangkong. Nah, kan ada Sungai Bangkong Ada. kan. Orang itu identik Sungai Bangkong itu rumah sakit Rumah jiwa sakit aja, jiwa, taunya iya. itu kan. Nah, padahal bukan. Dulunya Sungai Bangkong itu ada sungai lebar. Kemudian di samping itu oleh Belanda dijadikan tempat transmigrasi dari Pulau Jawa. Maka di sebelah sananya itu dinamakan Kampung Jawa. Jalan Jawa, tahu Jalan Jawa? Ya. Jalan Urai Urai Bawadi sekarang. Iya, betul. Karena daerah itu sulit air, airnya tidak terlalu bersih, maka dibuatlah pengeboran. Ada pengeboran sumur bor. Itulah dinamakan Kampung Sumur Bor. Nah, sekarang kan masih ada tuh mesin pengebornya tuh. Yang di apa jalan apa itu ya? Jalan Alianyang ya, kalau nggak salah saya tuh. Alianyang kemudian nyambung ke Natakusuma. Nah, dari situ bersambung sungai ini. Di Sungai Bangkong ini tadi. Di sebelah kirinya itu dulu ada tanah, sebidang tanah dijadikan pekuburan. Kecil dulu, hanya lingkungan keluarga tertentu. Kemudian tahun 70, kemudian 90-an melebarlah jadi pekuburan Sungai Bangkong sekarang. Iya. Nah, di antara sungai-sungai itu, dulu sungai apalah namanya itu, pokoknya orang cuma tahu sungai, anak cabang sungai aja, Sungai Kapuas. Karena banyaknya katak atau kodok bangkong yang besar, kodoknya itu, maka dinamakan Sungai Bangkong. Di antara percabangan itu kan ada jalan ke sebelah sananya itu Jalan Putri Darah Hitam kan? Sebelah sananya Bukit Barisan. Barisan, iya. Di situ dulu ada sungai, sungai kecil. Nah, di sebelah sungai itu dibangunlah apa yang dinamakan dengan kazarne, kata Belanda. Rumah penjara, rumah tahanan. Karena di dalam rumah tahanan ini banyak sekali orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Maklumlah di
dikenakan hukuman, tidak tertampung jumlahnya. Maka dibangunlah di sebelahnya itu pada tahun 1937 bulan Desember diresmikanlah Rumah Sakit Jiwa Pontianak. Lalu belakangan kita mengenal Rumah Sakit Sungai Bangkong karena adanya di Sungai Bangkong. Nah, kita lirik ke sana dikit. Ke sananya itu ada Jalan Johar. Ya? Jalan Johar. Di kiri kanan Johar itu ada parit. Ada. Nah, lurus kita ke sana, Belibis kah itu? Jalan Belibis. Jalan Belibis. Nah, di depan Belibis itu kan ada jembatan tuh. Ada gertak tuh, jalan penjara itu. Depan rumah apa itu? Ya Mamat. Mamat. Pak Daeng Ibrahim dulu. Yang di bundaran tuh kan. Ada gertak itu. Itu dulu sungainya besar. Dulu orang menyebutnya Langgar Haji Hasan. Karena di depan itu rumah Haji Hasan. Beliau ngajar ngaji di situ. Tembusnya kemana? Di kampung Wan Asgap. Yang dinamakan Wan Sagap sekarang. Oh, Jalan Wan Sagap tuh. Dulu namanya Wan Asgap. Syarif Asgap. Di situ Ami Agap orang manggilnya. Sekarang ada jadi masjid apa itu ya? Masjid yang di jalan jalan apa itu? Jalan penjara. Penjara juga itu. Jalan Ahmad Dahlan tuh kan. Nah, di situ dulu sungainya masih besar. Terus lagi sungai ini sampai ke arah membujur ke arah tenggaranya sana. Sampailah nanti ke ujung Sungai Jawi itu. Di mana? Di Jalan Puskesmas sekarang. Jadi tidak ada tempat yang tidak dialiri sungai di Pontianak ketika itu. Maka wajar kita menamakan apa? Kota seribu sungai. Kota seribu parit yang sudah tak punya parit. Tinggal kenangan ya. Tinggal kenangan. Pakai jadi. Tapi kalau tinggal kenangan masih bagus. Tapi ini tinggal kenang-kenangan. Tenggelam. Jadi kalau ini Bang Din, kalau apa bahasanya itu, kenapa terjadinya parit ini menipu itu karena sebabnya punya pembesaran jalan atau itulah salah satu sebabnya kali ya. Jalan dibesarkan atau ada perbaikan gimana gitu. Parit dulu besar tapi sekarang udah tinggal semeter, tinggal setengah meter ya. Begini, penduduk kita ini kan makin bertambah, makin hari makin ramai. Jadi transportasi kita juga meningkat. Iya betul juga sih. Seiring itu pembangunan ini kan harus terus maju, terus berkembang. Karena konsep mungkin ya, konsep yang di mata kita sekarang ini konsep yang nggak jelas, tapi di masa itu itu konsep ide brilian. RT RW rencana tata ruang wilayah yang menginginkan seperti itu, maka ditutuplah parit-parit itu. Jangan jauh-jauh lah. Di sekitar rumah ibu ini, di Sungai Jawi dulu kan ramai ya, rumah-rumah besar itu, Son. Jangan kau lihat keadaan sekarang, kok banyak ruko-ruko. Dulu di samping rumah beliau ini, rumah tinggi-tinggi loh. Sekarang jadi Mitramat. Nah, salah satunya. Coba mulai dari Gertak 1. Dulu ada rumah batu. Rumah batu, tahu nggak rumah batu? Rumah batu. Rumah batu. Rumah itu yang ibarat kata rumah saudagar. Semua dindingnya itu dengan bahan batu. Jadi dari semua segala hal, semua lantai dinding semua batu dari semua batu. Gitu. Jadi itu hanya saudagar yang punya. Masih ada itu. sekarang nggak? Oh, udah tinggal kenangan, udah jadi SPBU itu kan. Oh, udah gitu berarti habis dibongkar ya. Kalau saya tidak salah di situ dulu tinggal Haji Badrun. Haji Badarudin Patah. Nah, sampai ada gedung mewah dulu. Gedung mewah persis di depan Gertak 2. Tahu Gertak 2? Gertak 2 yang SMP 5 ya. SMP 5 yang dijadikan SMP 5 itu dulu namanya Gedung Parindra. Maka namanya Gang Parindra sekarang. Disitulah pernah dengar nama Gusti Sulung Lelanang? Tahu. Ya Sabran. Tahu. Haji Rais Ar-Rahman. Disitulah beliau-beliau itu berkumpul dulu di Gedung Parindra. Apa yang mereka bicarakan? Bagaimana untuk merdeka, tapi malam hari mereka main bridge, main catur, main biliar
Di situ Sambil sambil diskusi. kumpul-kumpul. Anak-anak muda umur-umur kalian inilah. Itu dulu mereka. Nah, Iya, kalau kita masih bicara sungai tadi, untuk pergi ke sana pun mereka naik sampan dari rumah. Sekali lagi, jangan lihat sungai sekarang. Ceritanya ini. Jangan lihat seperti kondisi lebarnya, panjangnya, kedalamannya yang ada sekarang. Bukan begitu. Yang ini tinggal kenangan. Jangan sampai tidak ada lah ini. Jangan sampai hilang lah, penting masih Jangan ada sampai sisa. hilang. Masih bersisa. Belok sedikit aja ke Parit Merdeka, Jalan Merdeka Jalan itu. Merdeka, Mana iya. ada paritnya sekarang? Tapi Iya, kalau kita lihat selusuri ada paritnya, Ada. tapi ditutupi itu tadi. kapan kita mau tahu ada parit di situ? Tunggu hari hujan Tunggu hujan. dan ada banjir di situ, ketahuan di situ ada parit. Dulu kan di situ ada rumah sakit Sungai Jawi di situ, yang sekarang kalau tidak salah saya jadi akademi apa gitu ya, akademi perawat di situ. Dulu rumah sakit umum Sungai Jawi di situ. Ya. Oh, yang ini ya, apa namanya tuh? Rumah sakit Dharma ya? Yang tempat Apa namanya? Yayasan Yayasan Dharma Insan. Iya. Nah, situlah saya dilahirkan. Di rumah sakit itu, rumah sakitnya dari kayu. Saya masih lihat ada bangunan-bangunan yang bersejarah di belakangnya itu. Nah, di sebelahnya itu ada gang di sepanjang Jalan Merdeka itu nama gang menggunakan nama burung, Gang Belibis, Gang Kakak Tua, Gang Perling, ya. kemudian apalagi sampai ke Merdeka, simpangnya itu nanti ketemu di Jalan Mas Rono. Ada tikungan bulat tuh, di depannya itu ada Burdas Merdeka tuh. Dia tahu. Nah, di depannya itu ada rumah legendaris dulu. Rumah itu milik Ibrahim Taha, Haji Taha Tamim, saudagar terkenal Pontianak. Nah, beliau ini memiliki banyak usaha dagang. Jadi parit-parit ini nyaris kebanyakan milik beliau ini. Di Merdeka itu. Nah, di sebelahnya sekarang kan kalau tidak salah KPU ya, KPU Kota apa Iya, itu? KPU Kota Pontianak. Nah, awal mulanya itu bukan KPU dulu, gedung itu. Dulu gedung kayu dari belian itu dulu kantor Wedana. Kantor Wedana Pontianak. Kemudian jadi kantor camat dulu. Camat Barat di situ. Nah, di sepanjang sebelah sananya itu kan ada parit. Tapi sekarang udah enggak ada parit. Di atasnya itu udah ditutupi trotoar atau apa namanya. Kemudian ada bola-bola salah tendang itu bengkak kaki itu. Bola batu. Bola batu lah Bola katakan batu, gitu. hiasan jalan. Ada di situ. Nah, itu sampai ke pertigaan Tekumar tuh. Hotel apa itu? Ada rumah gadai kan? Itu kan parit semua itu. Parit itu. Iya. Nah, Tekumar, tahu Jalan Tekumar kan? Itu dulu kiri kanannya tuh paritnya besar sekali itu. Tapi sekarang jalan juga tak sebesar sekarang kan? Iya. Tekumar. Lebih besar jalan sekarang ketimbang paritnya. Padahal dulu paritnya jauh lebih besar. Terbalik. Iya. Di situ dulu ada PN Garam, rumah garam. Kemudian di sebelah sananya itu yang sekarang jadi Pontianak Mall ya. Itu tempat buang sampah. Nah, di pasar depannya itu ada namanya Pasar Sentral. Sekarang, tahu Pasar Sentral. Sekarang Pasar Mawar. Iya, betul. Nah, zaman kami kecil-kecil dulu, jadi olo-oloan Tugu Ayam Bepulas nama itu. Kan ada tugu melingkar-lingkar itu. Betul. Jadi saya sempat tanya kakek saya, kebetulan kakek saya itu anggota DPR periode pertama Kota Pontianak ini. Dia jawab sederhana aja. Apa nama tugu itu? Tugu Ayam Bepulas. Ngapa pula? Kau tengok batang leher ayam tuh bepulas di situ karena banyak sekali orang motong ayam di situ. Oke. Seru sekali Bang Firmanullah ya. Dan kita stop dulu gini Bang Din ya, karena waktu sudah menyampai 21.07 berat, sudah berakhir kita di sesi ini. Nah, mungkin ini seru sekali ya untuk cerita tentang parit yang ada di Kota Pontianak.
menarik gitu kan, menggugah hati nih. Oh ternyata gitu loh ceritanya sekarang. Dan mungkin saya sebagai masih kata orang tuh masih baru lahir gitu kan. Tahunya parit tuh gitulah besar gitu kan. Kan jalan ternyata dulu paritnya besar, jalannya kecil. Tapi sekarang jalan besar mungkin karena nengok sekarang lah ya. Dulu kan dulu kan orang banyak lewat kapal, lewat sampan untuk berdagang maupun berkunjung maupun bersilaturahmi. Tapi sekarang udah lewat darat dah. Dibalikkan lagi ke darat, dipesakkanlah ke darat. Mungkin itu salah satu paket yang diketik. Pola pikir. Oke, begitu juga sepertinya mungkin karena terjadinya banjir ataupun apa, karena paket dia tadi banyak ditutup atau mungkin dikecilkan gitu. Bang Din ya. Nah itu mungkin salah satu wafirullah. Jadi kita juga tidak bisa juga kita menyalahkan segala hal. Lumrah lah gitu ya. Karena memang begitulah pembangunan. Iya betul juga. Dan juga wafirullah juga ingat jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Itu juga salah satu penyebab banjir kan, penjembatan yang ada selokan yang udah di proses bangun oleh pemerintah saat ini. Nah, itu juga salah satu wafillah. Nah wafillah sudah tak terasa ya, sudah 1 jam kebersamaan kita di malam hari ini. Banyak sekali ilmu dan sejarah yang sangat bermanfaat di Kota Pontianak ini. Salah satunya tentang parit tadi. Nah apa yang lainnya baru parit tuh gitu kan. Ngomong tentang jalan. Minggu depan kita ngomong tentang jalan. Nah ini tadi paket dia ini belum habis. Ada masih banyak paket. Paket itu belum ya kita paket sampaikan. Paket Demang, terus paket Beliung, paket Purnama, paket Banseng, paket Makmur, paket Pangeran. Banyak sekali macam-macam. Banyak. Tapi begitulah cerita sama sama sekali wafillah. Baik wafillah, boleh wafillah nanti gabung lagi di pekan depan ya untuk kita menikah tentang Kota Pontianak jalan-jalan ya di program jalan-jalan ini. Nah, syukur juga kepada mungkin Landin ada kata sepatah kata tahir untuk wafillah malam hari ini. Iya, para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah terima kasih untuk kebersamaannya. 1 jam bersama kami bertiga di kesempatan malam hari ini. Insya Allah di Senin depan kita akan jalan-jalan dengan mengulik nama-nama jalan yang ada di Kota Pontianak. Semoga kita terhindar dari COVID. Jangan lupa tetap menggunakan masker, jangan berkerumun, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan. Boleh cuci mata, tapi jangan lupa cuci tangan. Oke, wafillah ya, syukuran kepada Bang Din. Nanti ingat tuh pekan depan kita akan membahas tentang jalan di Kota Pontianak. Juga syukuran kepada Bu Isna ya, sudah menghadiri juga di malam hari ini program jalan-jalan. Telah berceritakan tentang sejarah tentang ada di paket di Kota Pontianak ini ya. Baik wafillah, boleh wafillah malam hari ini catat, ingat di kepalanya ya, boleh ceritakan kepada anak, adik maupun saudaranya yang di malam hari ini ya. Kalau ilmu ni tak dikasih, tak dibagikan, tak ada yang tahu gitu kan. Termasuklah anak saudara kita. Nah wafillah, malam hari ini Ocon minta maaf ya jika ada salah kata, salah ucap atau salah penyebutan nama. Mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.